Oke teman-teman, untuk malam ini gue mau nyobain baterai rakitan gue ini ke ESC sepeda listrik ya. Karena pada sebelumnya itu gue cobain tes di ESC skateboard listrik, kali ini di ESC sepeda listrik. ESC nya itu seperti ini ya, bentukannya seperti ini ya, tegangannya di 36 atau 48 volt. Dan di sini yang gue pengen coba cari tahu informasinya itu kayak tegangan jatuhnya itu berapa volt ya kan, dan ampere itu berapa ya kan. Karena untuk ESC sepeda listrik ini sendiri itu hanya mampu bisa menahan sampai 350 watt. Dan sama gua ngikutin dengan dinamonya ya, motornya juga 350 watt. Dan di sini ya gue udah siapin juga sih untuk mengambil informasi secara lebih jelas ya, karena ada alat ukurnya seperti ini teman-teman. Dan ini baterai sudah dalam keadaan full charge, jadi kita bisa tahu real tegangan jatuhnya berapa, ampere berapa secara jelas ya. Jadi informasinya itu ya penting banget sih sebenarnya, informasi yang bakal kita dapetin nantinya. Jadi itu aja untuk penjelasan ini, mari kita coba ya. Dan ini untuk beratnya ya, beratnya itu total 1,85 kilo ya, 1842 gram. Dan ini untuk BLDC nya, motornya 350 watt teman-teman. Sebenarnya sih gue pengen beli BLDC di bagian belakang, cuma udah terlanjur beli bagian depan, jadi ya mau nggak mau gue pakai aja ya, tapi lebih enak bagian belakang. Ini untuk model sepedanya, model sepedanya bagus sih, hitam drop gitu. Ini throttle ya, throttle. Ini untuk boxnya, box baterainya bisa menampung 40 baterai 10S 4 paralel. Ini untuk watt meternya. Nah, di sini ada beberapa part yang nggak gue pakai nih di sepeda ya kan, kayak pedal kakinya nih, goesannya nggak gue pasang karena kan ceritanya gue ini beli sepeda bekas. Jadi bearing di dalam pedal injakannya ini goesannya keset, jadi cuman menghambat laju motor ya, motor BLDC nya. Jadi gue lepas aja, nggak gue pasang. Jadi gue nggak pakai rantai, fokus ke pakai penggerak BLDC. Oke teman-teman, saya ingin menyimpulkan untuk dijadikan informasi bagi teman-teman. Hasil dari percobaan saya menggunakan sepeda listrik versi rakitan saya sendiri. Oke teman-teman, dimulai dari BLDC motor dulu ya. BLDC motor yang saya punya itu spesifikasinya adalah 36 volt, lalu dayanya 350 watt, dan top speednya itu 35 km per jam. Nah, saya mau nicin lagi arti dari 36 volt. 36 volt itu artinya adalah dengan susunan seri 10 baterai ya. Jadi untuk full charge-nya itu sebesar 42 volt. Nah, untuk arti dari daya 350 watt itu maksudnya adalah daya konstan ya. Daya yang direkomendasikan agar tidak merusak si motornya tersebut. Jadi sewaktu-waktu ketika motor itu menerima daya yang lebih dari 350 watt ya kan, seperti yang saya coba ya kan, itu sebesar 620 watt itu paling tinggi.
itu nggak merusak si motor ya, karena hanya sebentar saja. Daya yang sangat besar dikeluarkan oleh baterai ke motor itu adalah yang pertama kali ingin menggerakkan motor itu sendiri. Jadi maksudnya adalah dari posisi diam untuk memutarkan si motor itu membutuhkan daya yang sangat besar, sekitar 610 watt. Jadi 15 ampere, tegangannya jatuh di 38 volt ya. Tapi ketika seiring motor itu berjalan, lalu sudah mencapai di top speed 35 km per jam, itu 35 km per jam itu dia nggak akan nambah lagi ya, karena udah spesifikasi dari si motor BLDC tersebut. Jadi ketika sudah sampai 35 km per jam, arus atau daya yang dikeluarkan dari baterai itu menurun ya, bahkan bisa sangat menurun sekali sampai 150 watt. Untuk tegangan jatuh atau volt dropnya itu sekitar 0,1 sampai 0,2 ya. 0,2 untuk pada penggunaan pertama saat ingin menggerakkan motor BLDC. Ketika sudah berjalan mungkin di sekitar tapi di sekitar 0,1 volt. Cukup sekian informasi dari saya. Tapi apabila teman-teman masih ada yang ganjel ya kan tentang informasi yang saya berikan kurang lengkap atau kurang jelas, bisa sih di komentar di bawah video ini ya. Cuma apabila saya pernah menghadapi masalah teman-teman yang hadapi saat ini, saya jawab. Tapi kalau belum pernah, mohon maaf, saya mungkin belum bisa jawab ya, karena saya nggak mau menjawab sesuai dengan asumsi saja. Tapi saya mau menjawab hanya dengan sesuai data ya, sesuai fakta. Karena saya juga masih pemula, pengalamannya belum banyak, pengetahuannya, wawasannya belum banyak ya. Jadi mohon dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih.